bagian ini akan membahas tentang keterbagian ya. Pertanyaan pertama, mengapa muncul konsep keterbagian dalam sistem bilangan bulan? Ini Anda kenal mulai SD ya? Anda di SD itu mengenal suatu bilangan habis dibagi oleh bilangan yang lain atau tidak habis. Kalau tidak habis dibagi, waktu di SD namanya apa? Pembagian tersisa ya. Nah, biasanya di SD kan sekian dibagi sekian, hasilnya sekian, sisa sekian ya. Itu sudah dikenali oleh di SD. Nah, sekarang kita juga tetap berbicara itu ya. Nah, cuma lebih sistematis. Sebagai orang yang belajar matematika lebih dalam, harus tahu lebih jauh filosofisnya, kemudian bagaimana mendapatkannya, termasuk verifikasinya, gitu ya. Yang pertama, mengapa kok muncul konsep keterbagian? Artinya ada pengertian habis dibagi, tidak habis dibagi ya. Nah, habis dibagi nanti kita sebut aja membagi gitu aja ya. Kalau tidak habis berarti tidak membagi. Ya. Sebagai contoh, 2 itu membagi 6 ya. Tapi 2 tidak membagi 5. Ya, itu tuh ya ilustrasinya. Nah, kenapa kok muncul konsep membagi tidak membagi? Nah, itu tidak dikenali pada sistem bilangan rasional maupun sistem bilangan real, betul ya? Nah, enggak. Kalau kita punya sistem bilangan rasional, kita punya bilangan tidak nol, pasti bisa membagi bilangan yang lain. Coba cari bilangan yang tidak nol yang tidak bisa membagi yang lain, kan nggak bisa, nggak ada ya sistem bilangan rasional. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, karena di sistem bilangan real atau rasional itu ada konsep inverse terhadap operasi kali, gitu ya. Nah, itu yang biasa kita pakai untuk mendefinisikan operasi pembagian. Ya. Ingat kemarin pada saat kita membahas sifat aljabar, ya, sifat aljabar. Kalau kita mendefinisikan operasi kurang itu mulai sistem bilangan bulat sudah ada. Ya. Apa arti A dikurangi B? Gitu. A dikurangi B itu adalah A ditambah inverse B terhadap operasi apa? Ini ada di dalam operasi tambah. Nah, tetapi kalau di operasi kali, kalau kita punya A dan B-nya itu anggota bilangan rasional saja, ya. Nah, kemudian B-nya tidak nol, A dibagi B, itu ada artinya. Kita bisa mendefinisikan berdasarkan operasi kali kan? Kalau dengan berdasarkan operasi kali berarti A dikalikan seperti. Nah, ini tidak muncul kalau kita punya bilangan bulat, ya. Tidak dijamin. Kalau kita punya A dan B-nya itu anggota himpunan bilangan bulat, kemudian B-nya tidak nol. Apa arti A dibagi B gitu kan ya? Tapi makanya kita tidak menggunakan simbol ini kalau di dalam sistem bilangan bulat. Nah, sekarang coba kita lihat sistem ini ya. Nah, ini di SD dulu juga sudah dikenalkan. Kita nggak pakai sistem ini kalau di SD. Sebagai contoh tadi 2 kali 3 itu 6. Berarti 2 itu membagi 6. Pembagian dibaca dari perkalian. Jadi kalau kita mengartikan B itu membagi A, ya, begini ya, B membagi A, itu artinya adalah A itu akan sama dengan B kali C untuk suatu C. Nah, gitu ya. Ini persis pengertian yang di SD. Mengapa 2 itu membagi 6? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kan ada 3 gitu ya. Nah, seperti ini nanti kita sebut B itu pembagi dari A,
atau faktor ya. Nah, dia sih lebih terkenal pakai istilah faktor ya. Padahal faktor itu bahasa Inggris ya. Pembagi bahasa Indonesia ya. Pembagi. Nah, A kita baca sebagai kelipatan dari B ya. Tuh. Kalau kita baca A kelipatan dari B, B faktor dari A atau B pembagi dari B. Jadi di sini kalau disebut pembagi itu definisinya adalah bilangan bulat, tidak harus positif. Makanya di kemarin di PKS kalau tanya pembagi itu banyak yang salah kan? Banyaknya pembagi dari ini gitu ya. Nah itu harusnya 2 kalinya ya. Misalnya pembagi dari 6 itu ada berapa banyak? Pembagi dari 6 ada berapa banyak pembagi dari 6? 1, 2, 3, 6, 8. Negatif 1 itu juga pembagi, negatif 2 juga pembagi. Nah, definisi pembagi itu adalah bilangan bulat, tidak harus bulat bulat kan 0 gitu ya. Nah, kecuali kalau tanyakan banyaknya pembagi positif. Nah, kalau membaca soal harus kritis ya. Itu kemarin di soal tes banyak salah di situ. Jadi kalau ditanya banyak pembagi, nah ketemunya separuhnya. Karena yang dihitung ya positif saja. Nah itu ya, pembagi. Jadi sebagai contoh tadi 2 itu membagi 6. Karena apa? Alasannya adalah karena 6 itu sama dengan 2 kali gitu ya. Nah, kalau tidak, ini kan ada C gitu ya. Kalau tidak ada, kalau kita tidak bisa menemukan, itu namanya tidak membagi gitu ya. Ini kan ada, berarti kalau tidak ada C sehingga begini, berarti A, B itu tidak membagi A. Jadi kalau B tidak membagi A, istilahnya kalau matematika kan simbol itu hanya dicoret saja. Sama dengan dicoret tidak sama ya. Kemudian membagi begini dicoret tidak membagi. Begini ada dicoret tidak ada ya. Namanya tidak. Dan itu kaidah itu sama dengan waktu membaca rambu lalu lintas kan ya. Kalau ada tulisan Malang itu berarti masuk kota Malang. Kalau Malang coret berarti di luar. Alamatnya di mana? Malang coret. Termasuk Pak Heri di Malang coret. Waduh pas pembatasan. Nah, jadi coret itu sebenarnya istilah yang di matematik dan itu banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. P berarti kita boleh parkir di situ. Kalau P coret berarti tidak boleh parkir. Nah, U-turn ya. Tidak berputar balik ya. Atau si coret berarti tidak boleh. Gitu ya. Itu istilah matematik. Berarti ini artinya ya. Nah, kita tidak ada C di Z sehingga itu sama dengan C. Nah, membuktikan tidak ada itu yang sering kita susah membuktikannya dengan bukti langsung. Betul? Nah, buktikan bahwa tidak ada ya, tidak ada C sehingga 2 kali C sama dengan 5 gitu ya. Berarti kan 2 tidak membagi. Itu Anda buktikan bukti langsung bisa. Membuktikan 2 tidak membagi 5. Itu contoh persoalan-persoalan di matematik yang kita terpaksa harus menggunakan bukti kontradiksi. Nah, kalau statement tidak ada, karena walaupun dicoba sejuta kali nggak cocok, nggak bisa disimpulkan bahwa nggak ada kan? Karena banyak yang bilang enggak, tak ini nggak ada. Ya. Oke, berarti, nah karena kita sering ketemu dengan konsep seperti ini, akhirnya muncul konsep pembagian bersisa. Pembagian bersisa. Itu kalau di dalam kuliah kita nanti dibuat teorimanya. Kalau di SD dulu kan hanya diberikan saja ilustrasi ya. Sebagai contoh tadi
ya. 2 itu tidak membagi 7 misalnya ya. Nah, berarti ini nanti kita kenalkan konsep 7 itu kalau dibagi 2 harus bersisa ya. Nah, waktu di SD dulu ya, kita menuliskan ya 7 dibagi 2 hasilnya kan gitu ya. Hasilnya berapa? 3 sisa 1 itu kan ya. Nah, ini nanti kalau di dalam notasi baku kita tuliskan 7 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 gitu ya. Jadi menuliskan lebih rapi ya daripada begini dengan kata-kata. Ini kan simbolik saja ya. Berarti 7 itu sama dengan 2 kali. Nah, nanti kita harus terbiasa. Nanti teoremanya bisa kita buktikan belakangan. Yang penting persis. Sebagai contoh lagi, kalau kita 3 itu tidak membagi 11. Kita bisa menuliskannya 11 sama dengan 3 kali 3 ditambah 2. Kalau 3 dengan negatif, misalnya saya akan usahakan 13. Biasanya kalau bilangan negatif mulai bingung. Negatif 13 dibagi 3, hasilnya berapa, sisa berapa? Nah, berarti negatif 13 sama dengan 3 dikalikan 4 ditambah 1. Kurang kok sisa. Sebut sisa itu lebih ya? Sisa itu minimal berapa? Ya kalau sisa itu cuma 1. Kalau 0 nggak sisa ya. Nah, kalau 0 nggak sisa. Namanya sisa itu mesti lebih. Ini kok kurang? Itu nggak sisa, kurang ya. Loh, ini kan namanya sisa. Ya. Nah, sisa itu berarti harus lebih dong. Uang saya sisa kurang 100. Saya bayar ke kantin sisa, tapi kurang 100 loh kan, nggak sisa itu ya. Itu namanya kurang 100, ini kurang 1. Nah, berarti harusnya 3 kali 5. nah, gitu ya. Sisa 2. Ya. Nah, kalau ketemu bilangan negatif biasanya mulai bingung toh. Karena Anda kenapa? Terbiasa bekerja dengan bilangan positif. Ini nanti kita sebut dalam pembicaraan kita adalah algoritma pembagian ya. Nah, nanti dijamin. Kalau dulu seperti ini kan kita terima intuisi aja ya, insting ya. Diberitahu gurunya percaya gitu ya. Nanti apakah kalau kita punya sembarang pasangan bilangan, ini kan berarti dua bilangan ya. Ada diberikan 2 bilangan, nah, mesti kita bisa menyatakan demikian. Ya. Berarti nanti kalau di sini kita punya A, B, di Z, ya, di sini B-nya tidak 0, gitu ya. Apakah selalu bisa ditulis begini kan? Nah, B kali B ditambah N. Ya. Ini kan bentuk ini kan. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan algoritma pembagian atau algoritma Euclid, namanya Euclidean algoritma ya, algoritma Euclid. Ini nanti menjadi suatu teorema ya, nanti ini teorema. Nah, buktinya bagaimana nanti ya? Nah, ini buktinya dengan menggunakan postulat atau aksioma well ordered principle. Ya, kita kenal kan kemarin well ordered property atau well ordered principle ya. Kemarin kan sudah kita buktikan untuk membuktikan induksi, tapi Anda lihat videonya. Itu jadi yang nonton jadi banyak tuh. Sekali 2 hari langsung lebih 200. Yang nonton kan tidak hanya dari yang lain juga tuh tapi. Apalagi kalau Anda share ke kelas lain yang kan belajar Pak Heri itu bisa belajar amal.
itu salah satu kegunaannya Euler Principle kemarin dipakai membuktikan teorema induksi. Nah, nanti akan kita pakai lagi di sini membuktikan. Ya. Tapi sebelum ke sana, kita pakai ini dulu ya. Kita lanjutkan membahas ini kan nanti ada kaitannya. Nah, pembagi atau faktor ya. Nah, sekarang kalau kita punya dua bilangan ya, sebagai ilustrasi ini ya, kita punya 12 dan 18 itu ya. Kita coba cari nih pembagi dari 12 apa saja, pembagi dari 18 apa saja. Yang ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Negatifnya enggak? Ya, saja terus plus. Daripada 2 kali nulis. Ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 6, 9. Ini berarti kita punya pembagi 12, punya pembagi 18. Nah, kita akhirnya punya pembagi bersama. Ya. Pembagi bersama 12 dan 18. Berapa saja? 1, 2, 6 ya. Nah, dari sekian banyak ini berarti ada 8 pembagi, ada satu yang paling besar. Yang terbesar berapa? Nah, coba lihat kan, ini pembagi bersama terbesar. Alamnya menamakannya ya pembagi bersama terbesar. Pembagi itu Anda sering baca faktor, bersama itu sekutu. Ya, terbesar. Akhirnya Anda kenal FP. Kenapa kok dicari yang terbesar? Karena yang terkecil pasti sudah ada. Betul ya? Ya, kalau kita berbicara yang positif saja, semua bilangan pasti punya pembagi positif terkecil, yaitu 1. Gak menarik kalau mesti ada kan? Nah, kalau mesti 1, ya gak menarik. Karena yang bisa dicari itu biasanya yang tidak pasti-pasti ya. Nah, itu menarik. Kalau yang pasti seneng, gak menarik orangnya. Nah, kalau ya kira-kira ini seneng apa enggak ya dengan saya ya, itu yang menarik itu ya. Ada proses gitu ya. Nah, proses apa? Approach ya. PDKT ya. Nah, ini juga nanti ada prosesnya. Nah, ini yang sering kita sebut dengan pembagi bersama terbesar atau faktor persekutuan terbesar ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris terbesar kan, kalau kita bahasa Inggris menerjemahkan di belakang ya, terbesar kritis. Bersama itu aman. Pembagi divisor ya. Gitu. Berarti the greatest common divisor ya. Atau G. Kalau bahasa Inggris katanya nyikatnya harus bahasa Inggris ya. G, C, D. Kayak kemarin waktu itu kan diprotes ya. Bahasa Inggris kok baca singkatannya dalam bahasa Indonesia ya. Ada tapi orang bahasa Indonesia sering sudah mengenalnya GCD gitu ya. Nah, jadi itu GCD, the greatest common divisor ya. Ini sering ditulis ya, dari 12 dan 18 sama dengan 6. Atau kadang ini dibuang, bilangkan ya. Dalam notasi teori bilangan cukup ditulis ini aja. Ada tulis ini aja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pelajaran dari mulai SD, jadi nulisnya adalah F. Lebih populer FD ya. Nah, gitu ya.
Nah sekarang kalau ini saya ganti salah satu 6 dengan bilangan negatif, Anda bisa mencari? Tetap saja algoritma ini coba ya. Pembagi negatif 12 apa saja? Tetap sama ini kan? Iya. Kalau ini saya ganti juga dengan negatif 18, ya tetap saja kan? Nah. Jadi kalau saya cari pembagi bersamanya dari negatif 12 dan negatif 18 juga tetap, ya tak? Negatif plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6. Yang terbesar juga tetap 6, bukan plus minus tapi negatif nggak terbesar ya, negatif. Justru negatif paling kecil, negatif enggak ya, iya dia paling kecil. Ya, yang terbesar tetap 6. Ya. Nah, berarti sini kita lihat bahwa GCD dari negatif 12 dan negatif 18 juga 6. Jadi nanti konsep FPB atau GCD itu nggak mengenal hanya positif ya. Negatif juga bisa dicari GCD-nya. Jadi konsep GCD itu dikenakan pada sepasang bilangan bulat. Tidak, definisinya nggak khusus bulat positif loh ya. Bulat sepasang bilangan. Nah, sekarang ini kebetulan contoh ilustrasi dari dua-duanya bilangan yang tidak nol. Kalau salah satu nol, ini baru ilustrasi ya, nanti misalnya 0 dan 5 gitu ya, GCD-nya berapa? Kalau kita pakai algoritma ini, kita belum pakai definisi resmi ya ini ya. Ini baru intuisi namanya dalam matematik ya. Jadi pokoknya kita cari pembaginya, bersamanya, kita cari terbesarnya itu kan dari intuisi proses ya, proses investigasi. Dari contoh, belum ke definisi. Nah, kalau misalnya kalau Anda cari FPB atau GCD dari 0 dan 5, bagaimana? Sekarang pembagi 5 kan plus minus 1 plus minus 5. Pembagi dari 0? Pembagi dari 0? Pembagi tadi nggak boleh 0 loh ya? Iya, namanya pembagi. Tuh, tadi definisi pembagi itu, nah, ya kan? Pembagi dari 0, kalau mengikut definisi ini, semua bilangan bulat selain 0, betul? Karena bisa tulis apa? Misalnya A itu bilangan bulat tidak 0 ya. 0 sama dengan A kali 0 toh? Iya, berarti A itu pasti membagi 0 untuk setiap A yang tidak 0 toh? Iya. Pembagi 5 itu plus minus 1 plus minus 5. Pembagi 0 itu semua bilangan bulat selain 0. Pembagi bersamanya berarti berapa? Plus minus 1 plus minus 5. Pembagi bersama ya. Nah, yang terbesar ya. Berarti FPB dari 0 dan 5. Dulu di SD nggak pernah cari FPB bilangan 0 kan? Nggak pernah. Padahal bisa dicari kan? Dulu nggak pernah tanya pada gurunya. Sampai SMA itu nggak pernah tanya. Ini kurang kritis. Bilangan negatif aja nggak ditanyakan ya? FPB dari bilangan negatif ada enggak gitu ya? Nah itu. Jadi guru-guru tuh terlalu enak kalau nggak ditanya. Buktinya sampai mahasiswa aja juga nggak banyak tanya gitu ya. Ini kebiasaan mulai sekolah menengah gitu ya. Jadi siswa kok anteng, duduk manis itu yang enak gurunya ya. Yang kalau di mahasiswa yang enak dosennya, nggak banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan itu menantang gitu ya. Dosennya akan lebih banyak kita. Oke baik. Nah kalau saya tanya FPB dari 0 dan min 5 juga kan ya. Nah sekarang kalau FPB dari 0 dan 5 FPB
Ingat algoritma tadi ya. Cari coba. Kalau intuisi tadi ya, pembagi dari 0 bilangan bulat selain 0. Berarti 0 dengan 0 juga semua bilangan bulat selain 0. Yang terbesar mana? Ya nggak ada. Iya toh? Ya nggak ada loh. Coba cari yang terbesar. Semua bilangan bulat ya. Yang tidak 0. Terbesarnya berapa? Anda menemukan 1 juta. Salah, masih ada yang lebih besar lagi kan? Nah, secara intuisi itu ya nggak ada. Nah, ya. Itu nanti kalau mengikuti ini nanti beberapa buku mengatakan tidak ada. Ya. Jadi GCD dari 0 dan 0 tidak ada. Akhirnya di beberapa buku yang lain teorimanya mengatakan, nah kalau kita punya bilangan bulat tidak keduanya 0 ya, baca ya, tidak keduanya 0 dan tidak 0 keduanya, beda nih. Tidak 0 keduanya dengan tidak keduanya 0, beda nggak? Ya, sama, berarti cita rasa bahasa dan logikanya masih perlu dipertanyakan ya. Tidak di depan dengan tidak di belakang itu beda. Tidak 0 keduanya, tidak keduanya 0. Ya, ini loh, Kelandang ini jadi pengacara bisa kalah terus ini. Iya toh, itu kan permainan bahasa, nanti di sidang MK nggak bisa berhasil ini menuntut. Ya, tidak keduanya 0 dan tidak keduanya tidak 0, ya toh? Keduanya tidak 0. Keduanya tidak. Tidak keduanya 0, keduanya tidak 0. Kalau tidak keduanya 0, salah satu minimal harus tidak 0, ya kan? Tidak boleh keduanya 0, ya kan? Nah, kalau keduanya tidak 0, berarti nggak boleh ada yang 0 ya. Nah, kalau yang pertama itu masih boleh salah satu 0, ya gitu toh. Nah, seperti 0 dan 5 itu mengikuti syarat yang di atas, keduanya tidak keduanya 0. Tapi kalau yang seperti ini, misalnya 12 dan 18, keduanya tidak 0. Lebih keras yang keduanya tidak 0 gitu. Nah, kalau tidak keduanya 0, boleh 0 asalkan salah satu saja. Ya. Nah, makanya nanti di beberapa buku mengatakan jaminannya bahwa kalau kita punya dua bilangan bulat itu ya, tidak keduanya 0, FPP-nya bisa mesti ada gitu ya. Tetapi kalau di buku kita itu dijamin semuanya karena didefinisikan gitu ya. Nah, itu kalau Anda sempat baca FPP itu. Iya. Ya, kalau yang dua-duanya tidak 0 ikuti intuisi itu ya. Yang 1 0 dan 1 tidak 0 masih bisa dari intuisi kan? Berarti masih ada. Nah, kalau yang 0 dan 0 didefinisikan. Oh, gitu ya. Kalau definisikan udah nggak boleh gitu. Yang namanya didefinisikan ya. Karena itu bukan teorema eksistensi ya. Didefinisikan. Jadi di sini definisi ya. Karena di buku lain definisinya nggak ngikuti ini ya. Kalau di bukunya yang kita pakai kuliah definisi ngikuti intuisi ya. Coba lihat definisinya, sudah dibaca definisinya. Coba mana yang sudah nyimak definisi FPP, definisi GCD. Terusnya tuh, itu
kan baru yang kedua, yang tidak nol dua-duanya, ya toh? Nah, terus? Loh itu sepotong, belum selesai ya. Nah, coba yang dibuka lagi definisi yang lengkap. Nah, itu baru sebagian, ya. Itu baru mencakup hanya yang ini ya. Hanya bisa dipakai yang ini. Begitu kita mencari yang 0 dan 5 tadi nggak bisa tadi kan. Kalau kedua-duanya tidak 0 tadi itu ya. Nah, kalau salah satu 0 nggak bisa kita pakai itu. Ya, yang lengkap. Silakan dibuka lagi definisinya. Itu sampai 0 dan 0 didefinisikan di situ ya. Nah, baca definisi yang lengkap. 0 n 0 sama dengan n whenever n is positive integer ya. Nah, itu didefinisikan GCD dari 0 dan n sama dengan n dan 0 sama dengan n untuk n bilangan bulat positif. Nah, terus kemudian di situ we define ya, GCD dari 0 dan 0 juga ya, didefinisikan ya. Nah, nanti suatu saat kita akan membuktikan akan menggunakan ini nanti hasil ini untuk membahas bagaimana cara mencari GCD ya. Next ya. Nanti. Nah. Ya, sementara ini dikenalkan dulu aja karena berkaitan dengan definisi pembagi ya. Kan pembagi sudut. Nanti pembahasan lebih jauh pada bab berikutnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya contohnya ini, kita punya bilangan 4 dan 9 4 dan 9. Coba cari pembagi dari 4 itu apa aja? Plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4. Pembagi dari 9. Jadi pembagi sekutu terbesarnya berapa? Nah, kalau bilangan yang seperti ini disebut relatif prima ya. Nah, jadi kalau kita membuat definisi kapan dua bilangan dikatakan relatif prima, jika GCD dari kedua bilangan itu adalah relatif prima. Jadi relatif prima itu harus bilangan prima loh ya. Berarti sengaja saya ambil bilangan yang dua-duanya nggak prima ya. Nah, tapi bilangan prima itu apa kan belum kita diskusikan lebih detail, tapi pengetahuan Anda sudah punya sebelumnya ya. 4 dan 9 itu adalah contoh sepasang bilangan yang relatif prima ya. Nanti kita bisa menggunakan pengertian GCD untuk mendefinisikan bilangan-bilangan yang relatif prima ya. Jadi sementara tools kita ya hanya manual ya. Jadi kalau termasuk di soal yang Pak Eri berikan tadi ya mungkin Anda nyarinya ya kasih manual ya. Tapi nggak masalah kalau Anda sudah punya cari cara apa, silakan aja yang namanya kuis kan ya. Nah, kuis yang penting bisa ya. Nah, kuis itu kan bebas yang jawab. Yang penting jawabannya benar ya. Nah, nanti kita pending, jadi bagaimana cara mencari GCD atau cara mencari FBB nanti setelah ada di algoritma ya. Nah, ini kita lihat dulu ya algoritma bagian. Tadi adalah definisi membagi. Nah, ini teorimanya ya yang ini tadi. Jadi yang ini tadi kita angkat sebagai teorema. Jika diberikan bilangan bulat A dan B dengan B tidak 0 ya, maka terdapat bilangan bulat M dan R tunggal itu ya, yang memenuhi. Nah, kalau di buku Anda teorimanya diambil untuk B yang positif ya. Nah, memang itu mula-mula memang dibuktikan teorimanya untuk B yang positif, tapi nanti dengan hasil itu juga berlaku untuk B yang negatif ya. Kalau di sini A-nya bebas ya. Tadi makanya saya berilustrasi A-nya, B-nya tetap
positif ya, membuat ilustrasi. Nanti ini boleh bisa juga kalau negatif 3 dengan negatif 13, negatif 3 dengan 11 gitu ya. Jadi bisa ini kalau kita teruskan nanti ini misalnya 3 itu tidak membagi min 11 ya. Positif 13. Yang ini aja ya. Yang ini aja ya kita biar ada ilustrasi ya. Negatif 3 tidak membagi 13 ya. Nah, ini berarti 13 bisa kita tulis sebagai negatif 3 kali berapa tambah berapa. Nah, kali ini kali negatif apa? Ya. Nah, sekarang kalau negatif dengan negatif itu kan ya. Jadi negatif 13 negatif 3 kali berapa tambah berapa? Nah, ini kali 5 tambah 2 gitu ya. Jadi ini bisa kita kenakan variasinya A dan B nya positif atau negatif. Jadi teorimanya berlakunya itu kalau di buku Anda ini dibatasi untuk B positif ya. Jadi, tapi nanti sebenarnya memang pertama memang dibuktikan dulu B-nya itu yang positif. Nanti dari B yang positif itu diperumum untuk yang B negatif. Karena tidak nol bentuk. Jadi bukti teorema ini nanti jadi praktek penggunanya kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Nah, pertama bukti dalam kasus B positif ya. Nah, itu kalau B positif sebenarnya di buku Anda sudah ada bukti. Jadi untuk kasus pertama itu B. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan ini? Nah, eksistensi itu nanti di sini adalah mau melihat M dan R. Jadi untuk memanfaatkan itu, ya biasanya kalau kita mau mencari R, ya kita himpun aja, gitu ya. A dikurangi MB sebagai himpunan, ya. Kita himpun aja. Jadi definisikan himpunan misalnya S, gitu ya. Itu adalah A dikurangi MB, M-nya di Z. Nah, yang jelas ini S tidak kosong, ya, tidak kosong. Tapi ini belum bisa kita pakai well order principle atau well order property. Tapi kita harus mendefinisikan himpunan baru T, ya, adalah X anggota S tapi X-nya yang positif. Kosong nggak ini? Bisa nggak ya? B-nya itu kan positif ya. Nah, ini kita mau menjamin ya, bagaimana memilih M-nya selalu ada enggak agar itu ada bilangan positif. B itu positif ya. Nah, kemudian MB kita harapkan ini namanya bekerja mundur ya. A dikurangi MB itu positif ya. Bagaimana cara memilih M-nya? Ini kan M-nya bergerak untuk seluruh bilangan bulan kan? Nah, kan banyak sekali. Nah, agar ini positif berarti kita harus memilih ini lebih besar daripada M ya. Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa nggak kita memilih M sehingga ya apa A lebih besar dari MB? B-nya kan positif ya. B-nya positif. Bisa memilih M. Coba ini saja. Berarti ini kan karena B-nya positif ya. Kalau ini ya gampangannya
walaupun itu nggak ada persis ya kita bagi gitu ya, tapi bagi itu kan bisa kita ambil bulatnya gitu ya. Berarti A dibagi B, A, M. Terus bagaimana memilih M-nya? Pertama, mungkin ada nggak M yang seperti ini? Gitu ya. Selalu ada nggak? Ya, gampang aja. Kalau kita nggak mau berpikir rumit-rumit gitu ya. Nah, itu ini aja. Kalau M-nya kita ambil bilangan apa? Bilangan bulat terbesar, ya, lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat tertentu. Kan ya, kita punya X, ya. Ini kan bilangan bulat, yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Berarti ini kan begini mesti ya. Seperti apa? X ya. Kita kan punya ini A per B. Nah, pasti kita ada bilangan bulat yang gini kan? Ini kan bilangan bulat. Terus berlaku apa lagi? Gini kan? Kan kita bisa memilih ini ya, mundurnya. Tuh. Ini lebih kecil dari ini bulat kan? Ya. Berarti agar ini positif, kalau kita ambil lebih kecil lagi seperti ini, kita ambil yang ini aja kan kita punya ini ya. Apa? Jadi karena kita punya A per B itu lebih dari ini, bisa sama dengan, ya toh? Berarti betul ya. Berarti kalau ini kita kalikan dengan apa? B, ya. Jadi A itu kan pasti lebih besar sama dengan ini B, betul ya. Betul ya. Berarti kalau mau kita banding dengan kita milih M-nya, M-nya kita pilih ini aja ya. Ini kan pasti lebih kecil dari ini kan ya. Kalau M kita ambil bilangannya kurang dari ini ya, jadi A per B ya, kita pilih aja M-nya sama dengan ini, betul ya. M-nya dipilih sama dengan itu, sama dengan ya. Ini akan sama dengan M B. Berarti A dikurangi M B itu masih lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak berarti harus lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi berarti ini dikurang 1 ya, supaya lebih kecil ini dikurang 1. Nah, gampang nggak manipulasi? Nah, ini berarti berarti kalau M-nya pilih ini, berarti ini akan lebih besar dari M B. Berarti kita pilih M-nya ini, gitu ya. Mesti ada kan? Nah, jadi mau saya begini, mau mengatakan bahwa T itu adalah ini, mau dijamin bahwa T itu adalah subset dari Z plus T tidak kosong. Kenapa? Nah, kita bisa memilih ini M sama dengan ini ya. Jadi untuk salah satu yang menjadi anggota T sini, kita punya ini ya. Kita pilih M itu yang sama dengan ini ya. Yang sama dengan ini A per B dikurangi 1. Itu kan bulat kan? Ya. Berarti akibatnya apa? A dikurangi M B ya. Itu kan sama dengan A
dikurangi ini harga ini B dikurangi 1 dikalikan B. Tuh ya, minta dimundurnya. Berarti kan akan sama dengan A. Ini berarti dikurangi apa ini? A per B kalikan B ditambah B. Ya. Nah, tadi lihat karena kita punya hubungan bahwa apa tadi? A per B itu pasti lebih besar atau sama dengan ini, gitu? Nah, berarti karena B positif berarti kan nggak berubah kemarin menurut ya. Ini berarti A akan lebih besar sama dengan ini, ya. Berarti ini kalau dikurangi pasti lebih besar 0 loh. A dikurangi AB ini B kan lebih besar sama dengan 0, betul? Nah, karena B-nya positif, berarti pasti gitu ya. Karena alasan ini ya. Ini aja jauh lebih besar sama dengan 0 ditambah B positif pasti lebih besar. Nah, artinya dengan memilih M yang sama dengan ini minimal 1 kan ya. Karena kita menunjukkan himpunan tidak kosong itu kita bisa menunjuk 1 anggotanya. Ya. Nah, jadi dengan memilih M ini itu akan masuk di T ya. T ya dengan milih. Nah, jadi ini terpenuhi ya. Jadi T itu subset dari Z plus T tidak kosong menurut well ordering principle WUP ya. Jadi menurut WUP nah, T mempunyai unsur terkecil yang jadi verifikasinya itu ya. Saya buat sekarang dipakai ya. Mempunyai unsur terkecil. Jadi ini eksis ya, dijamin oleh well order property atau well order principle. Nah, misalkan R adalah unsur terkecil di T. Karena unsur terkecil berarti ada bilangan tertentu sehingga ini ya. Jadi R itu kan unsur di T. Karena R unsur di T pasti unsur di N juga, di S juga gitu ya. Nah, jadi akan terdapat M di Z sehingga nah, R itu akan sama dengan A dikurangi M gitu ya. Karena R itu unsur di T. Unsur di T sekaligus unsur di S. Ini subset dari S ya. Berarti otomatis R juga unsur di S. Nah, sekarang kita tunjukkan sifat berikutnya S itu memenuhi ini. Nah, karena kita anggap B-nya yang positif berarti klaim bahwa 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari B ya. Jadi berikutnya akan ditunjukkan atau klaim bahwa ini B ya. Jadi sifat ini harus kita tunjukkan. Nah, sekarang kalau R itu lebih besar sama dengan 0 jelas. Mengapa? Karena R itu anggota T, betul ya? Nggak pernah negatif ya. Nah, sekarang kalau R-nya, apakah R-nya kurang dari B ya? Sekarang, jadi kalau yang ini oke ya, ini nggak masalah. Yang ini, sekarang kalau bukti yang ini kita buktikan dengan bukti tidak langsung andaikan. Ya, andaikan R lebih besar sama dengan B. Coba lihat ini ya, dari sini kalau lebih besar sama dengan B berarti R dikurangi B apa? Sama dengan 0.
Padahal R tadi apa? Ini ya. Berarti A dikurangi MB ditambah B dikurangi B lebih besar sama dengan 0, atau ini A dikurangi M tambah 1 B lebih besar sama dengan 0 ya. R tadi kan A dikurangi M B. Karena B nya positif, pasti R itu lebih dari R dikurangi B. Tuh. Tuh ya. Terus ini sebagai pertimbangan tadi. Kalau susah melihatnya, R terus R nya kita ganti dengan A dikurangi M B dikurangi B. Berarti ini akan sama dengan A apa? Dikurangi M ditambah 1 B. Betul? Nah, padahal ini tadi kan kita dapatkan apa? Lebih besar sama dengan 0. Tahu kontradiksi? Ini berarti apa? Anggota T. Betul? Tapi lebih kecil dari S. Ya. Jadi kita bisa menemukan ini tadi kan menjamin bahwa dia nggak negatif toh. Ya. Jadi kan kita pilih R-nya itu yang ini, ya toh. Yang di sini tapi R-nya kan terkecil ya syaratnya itu. Nah, ternyata di sini ada bilangan yang kurang dari R. Ini kan kurang dari R. Berarti ini kontradiksi dengan pemilihan R tadi adalah unsur yang terkecil. Paham ya? Tadi kita pilih R itu adalah unsur yang terkecil. Ternyata ada yang lebih kecil. Nah. Jadi sebenarnya well order principle itu bisa kita pakai, tidak harus Z plus saja, karena 0 itu kan bisa juga paling kecil itu kan harus 1 ya bilangan. Berarti ya 0 kan boleh gitu ya. Yang penting dia terpapas bawah. Jadi well order principle itu tidak harus, jadi tidak harus Z plus. Unsur terkecilnya itu bisa 0 kalau Anda catatan di well order principle. Jadi R tadi kita pilih yang lebih besar sama dengan 0, tapi yang terkecil ini ya. Tapi yang terkecil. Nah, ternyata ada sekarang bilangan lain yang lebih besar sama dengan 0, anggota T ya, tetapi lebih kecil dari R. Jadi sekarang ini sudah terbukti. Nah, yang belum terbukti apa? Ketunggalannya. Tunggal, ya dong. Artinya kita menuliskan seperti ini nggak ada cara lain lagi ya. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi menurut algoritma pembagian tuh nulisnya mesti tunggal. Jadi seperti yang kita lakukan di sini tadi, di contoh-contoh tadi, itu nggak akan ada cara lain. Ya, contohnya tadi kalau 13 kita tuliskan yang berapa tadi? 3 ya. Nah, berarti kan cuma 3 kali 3 tambah 2. Nggak ada cara lain lagi. Ya, jadi 3 dan 2 nya ini tunggal gitu ya. Contoh lain lagi tadi kalau min 13 3 kali min 5 tambah 2. Ini tadi kok 3 kali oh iya 3 kali 4 ya, sorry. Nah gitu ya. Nah, ini tambah 1 ya kali ya. Ya, ini nggak ada cara lain lagi selain ini gitu ya. Nah ini kalau kita kan selama ini feeling aja ya, karena nggak bisa gitu ya, berarti kita anggap itu tunggal gitu ya. Nah, kalau dalam teori ini harus dibuktikan bahwa penulisan ini adalah tunggal. Di matematik kalau kita ingin membuktikan ketunggalan bagaimana? Kita misalkan ada 2 macam ekspresi
Terus kita tunjukkan ekspresi itu sama. Nah, misalkan di sini A bisa kita tulis sebagai M1 dikalikan B ditambah R1. Atau yang keduanya A sama dengan M2 kalikan A ditambah R2. Kita tunjukkan antara M1 sama dengan M2, R1 sama dengan R2. Tapi tidak dengan R3. R3 punyanya apa? Oke, gitu ya. Sekarang bukti ketunggalan yang terakhir ya. Nah, bukti ketunggalannya berarti misalkan A itu bisa ditulis sebagai M1B ditambah R1 dengan syaratnya ini. B, gitu. A bisa ditulis juga sebagai M2B ditambah R2. Ini ya, yang akan ditunjukkan M1 sama dengan M2 dan R1 sama dengan M2. Gitu ya. Ini namanya bukti ketunggalan. Itu strategi ketunggalan itu biasa dalam matematik itu kita lakukan ada dua macam. Kita buktikan yang dua macam itu sama. Namanya ketunggalan. Nah, bagaimana kita melihat ini? Nah, sekarang kalau kita kurangkan antara ekspresi yang di atas dengan yang di bawah, gitu. Berarti 0 akan sama dengan M1 dikurangi M2 B ditambah R1 dikurangi R2. Atau kalau saya balik berarti M2 dikurangi M1B sama dengan R1 dikurangi. Sekarang coba perhatikan ini ya. R1 di antara ini, R2 di antara ini. Bagaimana R1 dikurangi R2 ya. Sekarang alasan ini karena ini B dan nah, sekarang coba rentang dari R1 dikurangi R2 itu dari mana? Paling besar berapa, paling kecil berapa? Ini masalah kesamaan aja kan? Jadi kan ini 0, R1, ini B. Berarti kalau saya balik di sini kan min B, R2 0 ya. Ini min R2 ya kan? Kalau kita tambahkan, nah, kalau kita amannya kan menggunakan tambah gitu ya kesamaan. Ini kan min B R1 ditambah negatifnya kan berarti dikurangi toh? Betul? Ini kan berarti R1 dikurangi R2 mesti terletak antara negatif B dan B. Ini akan terletak di sini. Yakin ya? Ini dari sifat ketan sama. Berarti kita punya ini M2 dikurangi M1 B berarti terletak di sini kan? Ya. Berarti M2 dikurangi M1 harus di mana dan di mana? Antara negatif 1 dan betul? Oke kan? Ya kan konselasi berlaku dan bukan bulat ya. M2 dikurangi M1 itu apa? Bulat. Betul? Karena M2 bulat, M1 bulat. Dikurangi berarti tetap bulat. Bilangan bulat antara min 1 dan 1 ya 0. Gak ada lagi kan? Iya. Nah, jadi M2 dikurangi M1 harus sama dengan 0. Kalau M2 dikurangi M1 0 berarti kesimpulannya
M2 harus sama dengan 1. Iya. Sini jadi dapat disimpulkan jadi M2 sama dengan M1. Nah, kalau M2 sama dengan M1 berarti kita kembalikan ke sini, ini 0. Berarti R2 juga harus sama dengan R1. Akibatnya ke sana juga R2 harus sama dengan R1. Jadi untuk kasus ini bilangan B-nya itu positif, teorimanya sudah terbukti ya. Nah, ini persis yang ada di buku kalau untuk kasus B positif ya. Jadi algoritma pembagian yang dulu kita terima dengan intuisi, kita sekarang yakin bahwa ini adalah suatu teorema yang benar ya. Jadi nggak ada keraguan lagi. Lalu Pak yakin ya, aku yakin. Memang pengertian aku yakin itu kita yakin dengan kebenaran, tapi yang ada dasarnya. Oke, baik. Nah, nanti kalau B-nya negatif, ya tinggal kita bawa aja ke B positif. Ya, kalau B negatif, nanti negatif B-nya kan positif. Berarti kita terapkan algoritma itu untuk negatif B dulu, gitu ya. Negatif B, terus nanti setelah ketemu dengan teorema diganti lagi ke B kan, gitu ya, sama. Ya, jadi makanya dalam buku-buku itu kenapa kalau B negatif nggak diangkat sebagai teorema, gitu ya? Karena itu hanya akibat saja, nggak terlalu susah membuktikannya. Jadi dalam kasus B itu negatif, gitu ya, tinggal eksistensinya itu tadi tinggal dicari ya. Dalam kasus 2, kalau B-nya negatif, kalau B negatif, nah berarti kan negatif B-nya jadi positif kan? Jadi misalkan saja nih, misalkan kita punya C, gitu aja. C itu sebut aja negatif B, itu pasti positif. Nah berarti hasil yang tadi, algoritma tadi kita kenakan pada C dulu, ya toh? Jadi kan akan apa? Algoritma tadi berdasarkan kasus bersama, berdasar kasus 1, nah, berdasarkan kasus 1 akan terdapat misalnya M dan R tunggal di Z tunggal, sehingga apa? Sehingga terpenuhi itu kan, sehingga A itu sama dengan M C ditambah R dengan syarat ini, R kurang dari C, gitu ya. Nah itu berdasarkan kasus pertama. Nah, sekarang tinggal diganti aja ya. C-nya tadi dengan negatif B ya. Jadi A akan sama dengan M negatif B ditambah R, syaratnya tetap kan ya. Nah ini berarti A sama dengan negatif M B ditambah M. Oke, selesai. Kalau M-nya tunggal, negatif M juga tunggal kan? Ya. Syaratnya tetap ini berlaku. Ini main B. Nah, main B itu kalau B-nya negatif kan itu juga agak mutlak dari B. Jadi kalau positif tadi agak mutlaknya kan sama dengan B sendiri kan? Nah, jadi akhirnya teorimanya secara umum ini. Jadi yang namanya sisa itu nggak pernah negatif ya. Nah ini karena batasnya adalah harga mutlak B di atasnya, yang di bawah adalah 0. Kalau negatif nggak sisa, kurang. Jadi akhirnya teorimanya berlaku. Oke. Salah satu kegunaannya ini yang di section berikutnya itu adalah main-main aja gitu ya. Nah itu dulu yang namanya basis ya, jangan basis.
Nah, eksistensi kita mengubah basis itu dijamin oleh algoritma pembagian. Nah, terutama kalau kita mau menemukan bilangan yang biasa kita pakai sehari-hari, itu adalah sistem desimal. Desimal itu artinya basis 10 ya. 10. Sebagai contoh, kita menuliskannya ini 2024 gitu ya. Nah, kita menulis ini sebenarnya di SD juga diajari ya. 4 ini satuan, 2 ini puluhan, 0 ini ratusan, ini ribuan. Nah, desimal itu adalah salah satu representasi bilangan dengan menggunakan basis 10 ya. Nah, nilai tempat ya, ini dulu kita sebut nilai tempat. Tempatnya berbeda, nilainya berbeda gitu ya. Nah, pengkastaan. Di tepi belakang dan di tepi depan berbeda ya, berharganya di depan gitu ya. Nah, ini kalau hilang 4-nya dengan hilang 2-nya itu nah, ini kalau di dalam sistem bilangan itu menuliskannya kan ini 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 10 pangkat 1 mestinya ya. Ini ditambah 4 kali 10 pangkat 0 mestinya ya. Nah, nanti bilangan sembarang kita bisa menyatakan 10-nya diganti dengan apapun gitu ya. Nah, dengan algoritma pembagian kita bisa menyatakan setiap bilangan itu bisa dituliskan dalam representasi semacam ini ya. Dan tunggal gitu ya. Kenapa? Karena algoritmanya tadi mengatakan tunggal gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti ini sering kita tuliskan ini sebagai begini. Nah, gitu ya. Jadi untuk T bulat positif ya, nah, atau T bulat positif, nah, ini selalu bisa kita cari nanti ya. Itu nanti apakah selalu bisa direpresentasikan dalam bentuk perpakatan ya, jadi nanti bisa enggak? Nah, mungkin nanti mulai dari sini aja. A0 ini T ya, T ini positif aja dulu ya. Nah, T pangkat 0 ditambah A1 T pangkat 1 nah, ditambah A2 T pangkat 2 dan seterusnya nanti sampai angka misalnya T pangkat K. Nah, bisa nggak kita buat itu ya? Nah, ini nanti jaminannya adalah algoritma yang sudah kita buktikan tadi. Caranya bagaimana? Ya, kita bagi dulu dengan T bilangan yang kita punyai. Ya. Misalnya ilustrasi ya ini ya. Ilustrasi. Misalnya kita pakai. Tadi kalau di soal basis berapa ya? 7 ya, 7 ya. Nah, itu jadi sini kita ambil T-nya 7 ya dong. Bagaimana cara melihatnya? Pakai algoritma pembagian. Jadi yang pertama 2024 kita bagi 7 ya. Jadi 2024 kalau dibagi 7 itu berapa hasilnya? 7 kali 200 ditambah 1. Nah sekarang lihat ini kan 289 7 kali 41 tambah 2 terus 41 7 kali 5 tambah 6 terus 5 ya toh 7 kali 0. Setelah ini 0 selesai, 0 kan ya. Nah sekarang coba perhatikan ini ya. Kalau kita input terus gitu ya, digantikan. Jadi 5 ya, yang ini kita ganti ini
Ya toh? Mulai sini yang berlaku ya, karena sini kan 5-nya kan diganti. Terus 41 diganti ini, gitu ya. Jadi coba kalau kita masukkan ya, 289, 41-nya kita ganti 7 kali ini toh, 7 kali 5 ditambah 6 tambah 2. Berarti ini kan berarti dapat 5 kali 7 kuadrat ya, ditambah 6 kali 7 ditambah 2. Nih. Nah, 28 sebenarnya kita masukkan ke sini gitu ya. Berarti nanti 2024 sama dengan 7 dikalikan ini, 5 kali 7 kuadrat 6 kali 7 tambah 2 ya. Terus baru tambah 1. Nah, jadi akan kita peroleh 5 kalikan 7 pangkat 3, 6 kali 7 kuadrat 2 kali 7. Nah, gitu ya. Ini proses ini nanti bisa diperumum kan? Jadi kalau kita punya algoritma pembagian dari bilangan desimal, jadi misalnya kita punya A, terus kita mau membuat basisnya B, gitu ya. Jadi kalau menurut algoritma tadi, misalnya kita punya A, itu ya, kita basisnya B, berarti kan M1B ditambah R, nah 0 aja yang pertama ya, karena R 0 ya. Gitu ya. Ini pasti R0 itu terletak di sini ya. Nah, kemudian M0 ya, itu kalau dibagi B akan M1 B tambah R. Nah, ini juga syaratnya. Kemudian M1 sama dengan M2B ditambah R. M2 terus ya, M3B ditambah R3. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau di sini tadi kan suatu saat ketemu 0. Pertanyaan kita, ini ya, orang matematik kan gitu ya. Itu tadi kan kasus ya. Secara umum kali diteruskan, suatu saat ketemu ini 0 kan? Coba ya. Ini apa suatu saat ini M A, gitu ya? Ini 0, gitu ya? B di sini berarti ini yang kami satu aja ya. Sebelumnya dari sini MK, PRK, gitu ya? Jadi gitu ya. Ini masih pertanyaan, ya. Apakah suatu saat itu, ya, seperti kasus tadi. Berarti kalau saya tulis M K-2 itu berarti kan di sini R K-1, M K-1, B kembali. Ya betul ya. B. Ini kan. Jadi nanti suatu saat akan ketemu ini 0 ya. Jadi di sini harusnya MK-nya ini harus sama dengan RK, betul ya? Ini harus sama dengan di sini. Ya, seperti tadi. Dan di sini ini akan sama dengan R. Betul ya? RK sama dengan R. Nah, bagaimana melihatnya itu? Ya. Dilihat ini M, barisan M. Lihat ya. Kalau kita baca itu, kan kita punya ini.
ya MI lah gitu ya, satu K gitu ya, dan semuanya itu pasti lebih besar sama dengan ya. Ya kenapa? Karena ini bilangan positif ya kan nggak mungkin pengalinya negatif ya, karena B-nya positif, hanya juga positif ya kita. Nah ini bisa menjelaskan ini kan? Berarti M0 lebih besar daripada M1 kan? Lihat dari sini ya. Kenapa ini lebih kecil dari B ya kan? Ini pasti lebih kecil dari B. Nah pasti ini nanti akan M0 lebih besar daripada M1. Ini adalah barisan bilangan bulat yang monoton turun murni ya. Jadi misalnya kalau M1-nya, M0-nya itu 10, paling gede M2-nya itu 9 gitu. Nah, ya. Jadi banyaknya ini tidak mungkin melebihi M0 banyaknya, ya kan? Ya kan, mesti minimal turun 1, bahkan kadang bisa turun 2, bisa turun 3 gitu ya. Jadi di sini banyaknya itu enggak. Seandainya nanti suatu saat enggak 0, apa? Tak hingga banyak tuh. Terus, padahal itu banyaknya M ini hingga. Kenapa paling banyak adalah M 0? Ya, paling banyak M 0. Jadi nanti pasti terdapat K suatu saat, jadi MK sama dengan 0 ya. Jadi akan terdapat indeks K sehingga MK sama dengan 0. Andaikan tidak, berarti ini tak hingga. Bertentangan dengan banyaknya ini pasti paling banyak adalah M. Karena turun minimal turun 1 kan minimal. Bahkan turunnya bisa lebih dari 1 ya, karena ini turun straight nggak bisa. Nah, ada ini berarti dijamin. Kalau ada 0, terus kita lakukan substitusi lagi, berarti nanti akan terjadi perpangkatan dari B kan. Jadi kalau ini kita masukkan ya dari sini ke atas seperti tadi. Jadi akhirnya kita nanti akan memperoleh perpangkatan ya. Jadi nanti RK menjadi yang paling depan gitu ya. Jadi nanti dengan substitusi, jadi nanti mengembalikan lagi ya. Jadi karena ini sudah K ya, berarti di sini kita ganti K gitu ya. MK-1-nya kan RK. Jadi nanti kan ini. Jadi kalau kita lakukan substitusi ulang, dilakukan substitusi ulang dari sini. Nah, jadi nanti dilakukan substitusi ulang MK-2 itu akan sama dengan RK B ditambah RK-1. Terus dilakukan ke MK-3 ya. MK-3 akan sama dengan MK-2 B ditambah RK-2 ya. Jadi nanti MK-2-nya diganti RKB ditambah RK-1 ditambah RK-2 ini. Berarti ini akan sama dengan RKB kuadrat ditambah RK-1B ditambah RK-2. Nah, dilakukan substitusi terus ya. Berarti nanti akan diperoleh RK itu menjadi perpangkatan yang paling ya. Kita lakukan terus sampai ke atas. Jadi nanti akan diperoleh A yang kita lakukan terus itu akan sama dengan RK B-nya berarti pangkat kalau di sini MK, di sini B2. Berarti kalau 1 kami 1 ya. B
berapa? K-1 ya harusnya. Ya nanti dicek. Nanti menjadi R K-1. Harusnya K. Cek tadi ya. Gak masalah, yang penting indeksnya. 2. Nah, seterusnya nanti sampai R1 B R ya. Ya. Nah, betul kan? Nah, jadi akhirnya kita punya ini. Artinya bilangan desimal itu selalu bisa dinyatakan sebagai dalam basis berapapun. Ya, dijamin. Dan karena proses ini tadi adalah tunggal, MI-nya dan RI-nya kan tunggal ya. Nah, jadi akhirnya ekspresi ini juga tunggal. Nggak ada ekspresi yang lain. Tuh nanti main-mainnya di seksi berikutnya itu hanya penggunaan dari algoritma pembagian. Jadi algoritma pembagian itu jaminan. Dulu waktu di SD kan hanya diajarin saja ini ya. Cara dapatkannya dibagi terus sampai ya. Nah, tapi mengapa? Itu kan nggak ada jawabannya. Sekarang karena Anda sudah belajar algoritma pembagian atau algoritma Euclid, ternyata salah satu gunanya algoritma Euclid itu adalah untuk memverifikasi bahwa cara itu benar. Oke, baik. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, tapi nanti Anda boleh bertanya jika bingung. Kalau ada yang tidak jelas. Ya, di sesi berikutnya itu nanti hanya main-main itu ya, cara mengubah basis dari basis satu ke basis yang lain. Nah, kalau mengubah dari basis yang lain ke desimal itu tinggal menguraikan aja itu berapa ya, pangkatannya itu sama dengan hasilnya berapa kan dicoblakan ya. Kalau yang dari basis 10 ke basis yang lain itu dengan menggunakan algoritma. Tapi kalau dari basis yang lain ke basis 10 ya tinggal ngitung aja kan. Nah, sebab ini kalau dikembalikan, nah, itu kan dihitung misalnya dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam basis 7 nulisnya kan begini tadi ya. Ini tadi kan 5, 6, 2, 1 basis 7 ya. Nanti kalau cara mengembalikan ke basis 10 ya hitung ini kan hasilnya kan. Ya. Berarti ini artinya kan 5 kali 7 pangkat 3 ditambah 6 kali 7 kuadrat ditambah 2 kali 7 ditambah 1. Total ya ketemunya ini gitu ya. Jadi kalau dari basis 10 ke basis yang lain dibuat algoritma ya. Tapi kalau dari basis 10 tinggal hitung kan. Lebih mudah. Ya, nanti Anda bisa berdiskusi lebih jauh di forum. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas. Sudah ditip tugasnya. Sudah saya tuliskan dan nanti bisa langsung bekerja kalau yang sergap. Kalau nggak sergap nunggu nanti hari Selasa. Selasa banyak yang posting. Biasanya Senin itu saya lihat masih belum lengkap. Tunggu the last minute. Kalau dapat tugas kan terakhirnya kapan gitu ya. Gak ada yang bertanya paling cepat kapan ya. Nah, nanti berikutnya kegunaan lain dari algoritma pembagian atau algoritma Euclid nanti untuk menghitung GCD ya. Nah, menghitung FPV itu bisa menggunakan algoritma pembagian. Tadi kan salah satu gunanya untuk menghitung basis. Contoh penggunaannya, penggunaan teori bilangan tidak lain. Ya nanti akan ketemu topiknya ya tentang menggunakan algoritma
Selama ini kalau Anda menghitung MPP pakai apa? Faktor kan, sementara kita belum belajar bilangan prima, belum menjamin bahwa setiap bilangan bisa dinyatakan sebagai perkalian dengan prima ya. Kita hanya punya tools algoritma pembagian. Jadi kalau sampai di sini kita bisa menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung. Ya saya kira cukup. Silakan buat yang lain setelah ngantri. Tapi sekarang disiapkan dompet elektroniknya. Karena kartu itu dengan ingat. Zamannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.